Selamat pagi, ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Ratih juga. Oke, mungkin ada yang baru pertama kali ikut sesi, dari Heroes atau HDI ya, mungkin bingung juga kenapa jam segini sapaannya selamat pagi, tapi kita memang selalu menyapa dengan selamat pagi supaya selalu semangat. Setuju ya rekan-rekan sekalian ya? Oke. Nah, hari ini kita mau ngapain nih? Hari ini, kita mau bahas ya, di acara, Heroes Enterprise Gathering hari ini kita mau membahas tentang karakteristik Gen Z katanya ya, di mana mungkin banyak juga yang sekarang lagi punya ABG, mungkin anak atau keponakan, terus pusing gimana sih ngurusinnya, ternyata Gen Z ini berbeda banget dengan kita zaman dahulu dan sebagainya gitu ya. Hari ini saatnya nih kita sama-sama belajar kalau mau curhat juga nanti akan ada pakarnya langsung supaya kita nggak salah curhat, nggak salah langkah juga dalam nanti, apa ya, parenting untuk anak-anak kita, gitu ya. Oke, sebelumnya mungkin izinkan saya memperkenalkan diri dulu, tadi belum sempat ya. Nama saya Roswita dari Bandung. Hari ini kebagian, menjadi, host nih, bantuin teman-teman semua untuk nanti kita konsultasi dengan pakarnya, yaitu, seorang psikolog, yang kondang dari grup Heroes ya, Ibu Ratih Permata ya. Sebelumnya saya pengen tahu dulu dong, udah ada sekian 30-an orang di sini ya, hampir 40 orang. Pada di mana semua nih? Boleh dong di-chat, ada di kota mana? Kalau saya di Bandung. Bu Ratih di mana ya, Bu Ratih? Jakarta aku. Ada juga, ada ini ya, Devina dari Jakarta. Wah, ada yang dari Natuna. Ada yang mungkin, di luar Jawa, ada juga dari Palembang. Waduh, ada yang satu kota sama saya? Tangerang, Padang. Ada dari Bandung. Tetangga dia. Bali, hadir. Wah, ada Dokter Vina ya, kalau ini sih sering ketemu. Ada yang di Jerman bahkan ya, luar biasa. Surabaya, semuanya semangat. Hari ini pengen juga dengerin, Bu Ratih nanti kita akan berbagi juga tentang bagaimana sih caranya, kita melakukan parenting untuk terutama anak-anak Gen Z. Mudah-mudahan ini nantinya bisa juga membantu kita untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi gitu ya harapannya. Oke. Sebelum kita masuk nih ke, materinya, mungkin ada baiknya juga kita berkenalan dulu ya, apalagi mungkin ada yang belum kenal dengan perusahaan yang menjadi sponsor dari kegiatan Heroes Entrepreneur Gathering ini, yaitu HDI atau HDI. Izinkan saya berbagi dulu sedikit ya tentang, HDI. Jadi selamat datang, kalau kita selalu sebut sebagai HDI Family karena kita memang di sini sebagai satu keluarga, di mana nanti kita juga akan, melihat ya acara ini juga adalah bentuk dari salah satu kekeluargaan di, kelompok saya. Bentar, saya mute dulu. Oke, ya. Nah, jadi HDI ini sebenarnya sudah ada dari tahun 86. Pertamanya berdiri di Singapura dan kemudian melebarkan sayap sampai masuk ke Malaysia, Filipina, Hong Kong, Indonesia, dan Makau. Di Indonesia sendiri ternyata HDI ini sudah masuk dari tahun 93. Bergerak di bidang distribusi produk kesehatan dan kecantikan yang berfokus pada produk perlebahan. Jadi madu dan teman-temannya ya. Kantor pusat HDI ini juga adanya di, Jakarta Pusat ya, di daerah Menteng. Kita punya gedung namanya Gedung Hive ya, dan kita memiliki kantor cabang di 160 kota di seluruh Indonesia dengan total anggota Enterprise HDI berjumlah sekarang kurang lebih 2,5 juta jiwa, luar biasa ya. Jadi memang sudah cukup lama dan makin lama makin berkembang. Kemudian, produk-produk dari HDI ini juga sudah mendapatkan berbagai macam sertifikasi dan penghargaan ya. Karena kita juga terdaftar, di dalam BPOM, semuanya memiliki izin BPOM, sudah juga memiliki sertifikasi halal dari MUI, perusahaannya juga terdaftar di dalam APRI. Jadi secara, legalitas itu jelas ya. Kemudian produk-produk kita juga sudah mendapatkan berbagai macam penghargaan ya, ini, terutama di Biskin ini juga ada ya dari berbagai macam majalah gitu ya, mendapatkan penghargaan. Kemudian, bisnisnya sendiri juga sudah memiliki sertifikasi syariah. Jadi memang bisnis ini sudah dijamin banget
pembagian hasilnya itu halal sampai bisa mendapatkan adil maksudnya ya, adil sih sampai bisa mendapatkan sertifikasi syariah. Kemudian produk-produk kita juga terdaftar di dalam MIMS. Di mana MIMS ini adalah satu daftar produk-produk yang bisa direferensikan dan bisa diresepkan oleh dokter, dan masuk ke MIMS ini tentunya tidak mudah, perlu berbagai jurnal, berbagai penelitian, sehingga memang bukan hanya sekedar testimoni, tapi kita sudah punya juga banyak sekali penelitian-penelitian menyangkut dengan produk-produk yang dimiliki, ya. Produknya apa aja sih, Tak? Ya, ternyata ya tadi sudah saya sebutkan, kita bergerak di bidang perlebahan, antara lain nutrisi ya, di suplemen, makanan pendamping, kemudian ini juga ada produk body care ya, buat anak-anak, buat dewasa, buat lansia, buat laki-laki, buat perempuan, kita bisa dipakai semua, karena semua bahan dasarnya alami dan tadi ya ilmiah, ada penelitiannya semua. Dan juga karena semuanya alami, bahkan produk-produk kita juga bisa dipakai sebagai makanan pendamping atlet, baik di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Jadi ini semua udah terjamin lah ya produknya, karena semua sudah bisa benar-benar aman, dan tadi bukan produk yang baru, bukan produk yang baru hari ini launching, tapi udah lama dan penelitiannya jelas. Kemudian selain ini kita juga punya produk-produk kecantikan ya, skincare yang ini dibuat di Korea bernama Biskin. Di mana kita juga punya kelebihan memiliki six core antioksidan system yang bagus banget, terutama untuk teman-teman yang pengen kelihatan selalu muda ya, yang pengen kulitnya juga kelihatannya kinclong. Nanti kita bisa lihat juga nih, karena Bu Ratih juga sudah pakai produk di sini, kita akan bisa lihat juga betapa kulitnya glowing gitu ya. Nanti kita akan lihat testimoni langsung gitu ya. Kemudian untuk mungkin rekan-rekan yang ingin belajar lebih lanjut tentang produk-produk ini, bisa juga nanti bertanya kepada yang mengundang untuk bukunya. Kita punya satu buku juga, Rahasia Kekayaan Alam. Kemudian juga ada produk knowledge-nya. Nah, ini kebetulan udah lewat, tapi nanti kita akan bisa juga tanya ya kepada yang mengundang, kapan sih sesi produk knowledge yang terdekat. Nanti kan bisa kita berikan informasinya ya, untuk supaya kita bisa mengenal lebih dekat lagi semua produk-produk ini seperti apa cara kerjanya, dan kalau misalkan nanti rekan-rekan juga tertarik untuk menjalankan bisnisnya, nanti juga bisa mengenali lebih dekat lagi produk-produknya ya. Mungkin itu yang saya sharingkan sekarang. Nah, supaya nggak terlalu panjang, kita akan langsung saja berpindah kepada Bu Ratih nih ya. Bu Ratih nanti yang akan menjadi narasumber kita di pagi hari ini. Mungkin sebelum Bu Ratih membawakan, kita bisa share dulu CV beliau ya. Oke, aku sekalian share screen aja ya. Oke. Nah, ini CV dari Bu Ratih. Ya. Gimana nih? Mau aku langsung perkenalkan diri atau gimana? Bebas, Bu. Mau dibacain juga boleh. Oke, ya udah langsung aja biar apa namanya langsung nanti kita pindah ke slide untuk materinya. Selamat pagi teman-teman, makasih Citata. Halo, Bu. Yang bisa open cam, kalau mau open cam boleh ya. Terus seperti biasa di sini kita sebagai ajang curhat, jadi boleh dituliskan sambil di chat kayak aduh ini kok anak aku banget ternyata gitu, atau enggak nanti mungkin pembahasannya juga akan ada tentang karyawan, mungkin ya ada yang di sini bos dengan anak buahnya yang Gen Z. Nah, itu juga nanti boleh, wah ini benar banget gitu, atau enggak apapun itu boleh ditulis di chat. Nah, sebelum mulai, aku kenalan dulu. Katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu. Selamat pagi teman-teman semua. Nama saya Ratih. Kalau dari profesi, saya psikolog industri dan organisasi. Jadi kerja sebagai psikolog, dan juga saya enterpriser di HDI juga. Terus selain itu seorang ibu, terusnya dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa dilihat di sini. Oke. Nah, udah penasaran pengen masuk ke materi atau masih mau kenalan lagi sama saya? Langsung aja ya, karena udah pada nggak Langsung sabar aja juga ya. nih kayaknya. Oke. Nah, ini udah mulai banyak, udah teman-teman kalau misalnya undangannya ada yang belum masuk,
boleh dijapri biar kita mulainya jadinya dari awal gitu kan, masuknya jadi lebih enak dapat materinya. Oke, mungkin di sini ada yang lagi pusing sama Gen Z, boleh dicurhatin, silahkan saya buka sesi curhat. Saya, Bu. Yang paling semangat begitu materi ini diposting langsung, wah bakalan curhat nih, itu adalah moderator malam ini. Ya, jadi di sini curhatannya kayak, aduh bikin pusing deh gitu. Apakah benar-benar ini terjadi bikin pusing? Mungkin boleh ditulis ya. Tapi jangan-jangan karena belum kenal aja kali ya. Karena belum kenal, jadi makanya kita kayak bingung nih harus menghadapinya tuh seperti apa sih gitu. Nah, malam ini nanti aku akan memperkenalkan ya karakternya Gen Z, terus mungkin juga apa ya, kayak gimana sih parentingnya gitu, terus gimana sih kalau kita harus ngelit mereka gitu. Nah, boleh disiapin catatannya ya. Untuk di sini aku pengen tanya dulu deh, di sini yang usianya generasi Z, jangan-jangan belum pada tahu ya, Gen Z itu usianya tuh berapa sih? Jangan-jangan belum ada yang tahu ya. Jangan belum tahu, saya juga nggak tahu sih sebenarnya. Nah, kan pokoknya pusing aja kalau dengar Gen Z, pusing. Oke, ya udah kalau gitu ini aku perkenalkan dulu. Jadi sebenarnya kita ini kenapa sih disebut ada generasi ini gitu ya, dan generasinya itu tuh sebenarnya ada apaan aja sih. Jadi kalau generasi itu sendiri adalah suatu konstruksi sosial, ini menurut teori ya, di mana di dalamnya terdapat sekelompok orang yang memiliki kesamaan umur dan pengalaman historis yang sama. Jadi pengelompokannya ini bukan berdasarkan kayak usia tahun kelahiran segini sampai segini sebatas itu aja, tapi lebih ke pengelompokan berdasarkan satu kejadian-kejadian bersejarah gitu. Nah, kejadian-kejadian bersejarah ini ternyata ya itu bisa membentuk karakter yang beda-beda pada setiap kelompok usia itu gitu. Nah, bukan cuma karakternya aja tapi perilakunya, value-nya, nilai apa, terus juga kayak apanya ya, mindset-nya itu juga berbeda-beda gitu. Nah, ada apa aja pengelompokannya, sebenarnya ada macam-macam, tapi di sini kalau menurut teori ini ya, itu terbagi dari 4. Ada baby boomers, yaitu di tahun 1946 sampai 1960. Ini tahun-tahun yang mereka kelahirannya setelah Perang Dunia Kedua, kalau di kita mungkin setelah kemerdekaan gitu ya. Nah, mereka dengan karakter-karakter yang belum mengenal internet sama sekali gitu ya. Situasinya tuh yang memaksa mereka untuk menjadi seorang pekerja keras, terusnya penuh perjuangan. Berasa nggak sih kalau orang tua kita tuh kayaknya, wah luar biasa banget gitu ya perjuangannya gitu. Nah, ini adalah generasi baby boomers gitu. Terus ada lagi nih tahun 61 sampai tahun 80. Ada nggak teman-teman di sini yang di antara tahun ini? Tahun lahirnya. Boleh ya nanti sambil ditulis di chat. Oh, ternyata aku generasi X. Oh, ternyata aku generasi milenial. Oke. Nah, banyak ya generasi X. Oke. Nah, di tahun ini di pengelompokan ini tuh generasi yang awal-awal banget gitu ya. Jadi dari yang awalnya mulai kayak ada komputer gitu kan, mulai ada komputer, tapi komputernya juga yang masih ya zaman pada saat itu ya, kita semua sama-sama tahu komputernya bentuknya kayak apa dan bisa dipakainya untuk apa gitu. Terus juga ada video games tuh udah mulai masuk ya kan. Terus juga kok seneng banget Hore saya. Oke baik. Terus juga udah mulai ada TV kabel. Amat maksudnya. Terus ada juga internet. Nah, internet ini internet yang awal-awal banget ya, generasi-generasi awal tuh kan juga kayaknya kita sih pada saat-saat itu internetnya tuh kenalnya mungkin udah pada saat usia berapa gitu ya. Dan itu dulunya tuh juga kan internetnya tuh mahal gitu. Jadi nggak bisa kayak semuanya tuh kita bisa dapetin sejak kecil si internet ini. Gitu. Terus beranjak ke generasi milenial. Generasi milenial ini
Udah mulai tuh ada komunikasi instan seperti email, terusnya SMS ya kan. Terus sosmednya tuh udah mulai tuh ada Facebook, ada Twitter. Mungkin dulu ada yang Friendster ya kan. Mengenang masa-masa Friendster yang aku ada apa lagi ya dulu ya. Nah, ya, terus kalau kita tuh chattingnya pakai Yahoo Messenger ya nggak sih? Kayak gitu ya. Jadi, udah mulai ada tapi tuh kayak baru booming ya. Jadi kita masih melewati fase-fase yang kayak, apa ya, kayak perubahannya itu, gitu ya. Nah, terusnya ada lagi generasi yang, kita bahas ini, generasi Z, yaitu dari tahun 96 sampai 2010, tapi di beberapa teori itu ada yang 97 mulainya ya sampai 2012 gitu. Jadi, pengelompokannya ini ada beberapa gitu. Nah, ini kita udah bergayanya Gen Z banget nggak sih ya? Niat ya kita ya, yuk janjian yuk pakai baju-baju ala Gen Z gitu. Jangan pakai jas ya gitu, supaya mood-nya kita bawa seperti Gen Z, oke, supaya lebih mendalami peran. Ya, jadi tahun 96 sampai 2010 di sini disebutnya I generation atau generasi internet. Ya, di sini Gen Z itu mampu mengaplikasikan mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu, multitasking dengan satu perangkat. Jadi kayak di HP itu bisa sambil nonton film, bisa sambil chattingan, bisa sambil dengerin musik dalam satu perangkat, ya. Dan ini sejak kecil tuh udah kenal teknologi. Udah pasti dong beda karakternya dari setiap setiap pengelompokan ini, ya kan. Zaman dulu nih, mungkin kita dididiknya sama generasi baby boomers, bener nggak? Ya kan? Ibu-ibu kita tuh kan generasi baby boomers gitu. Nah, ini tuh kan mereka karakternya tuh yang pekerja keras, tangguh gitu, ya kan. Terus zaman dulu itu juga perekonomiannya tuh cenderung lebih stabil, makanya mereka kayak umur berapa tuh udah bisa beli rumah, sedangkan kita kok ngos-ngosan banget beli rumah gitu kan. Kadang suka dibanding-bandingin juga, itu aku pun merasakannya. Ibu seumur kamu tuh udah beli ini gitu kan. Segala macam gitu. Sementara kita ngos-ngosan banget nih ngejarnya kayak gitu kan, mesti bener-bener perubahannya itu emang benar-benar nyata gitu. Terus pada pada saat kita ini mulai tuh kan masuk internet. Jadi kita tuh di generasi milenial ini sama di generasi yang X ini gitu ya, ya khususnya di milenial nih, sekarang kayaknya di sini banyak ya yang X dan Y ya. Ini tuh kan kita mulai, kenal internetnya tuh pas udah besar ya. Jadi pas kita masih kecilnya itu kita masih tuh fase-fasenya kayak kalau mau dapetin informasi, kita harus nungguin majalah yang sebulan sekali gitu kan, atau enggak kita harus, misalnya ada tugas sekolah kita gunting-guntingin koran untuk clipping gitu. Ingat nggak teman-teman, saya mencari teman yang seusia dengan nasib yang sama. Ya, jadi, tapi zaman dulu tuh kita lebih bebas ya. Inget ya. Jadi zaman dulu tuh kita lebih bebas, kayak masa-masanya bermain, itu kita main itu kalau aku sih ya, ini main tuh bisa sampai ke RT sebelah, lari-larian, pulang-pulang tuh keringetan yang udah mau maghrib gitu. Siapa di sini yang suka main di luar rumah sampai lupa waktu? Ya. Oke, jadi zaman dulu tuh kan situasinya memang, lebih cenderung lebih aman ya. Kita tuh lebih sering kayak apa-apa tuh kita explore sendiri di luar rumah gitu. Kayak kita, mencari tahu sesuatunya tuh banyak dengan kita explore, dengan kita ngobrol sama teman gitu. Karena di rumah tuh cuma adanya TV, dan itu pun kalau program anak-anaknya tuh paling cuma di weekend, ya kan? Beda banget kan dengan anak-anak kita sekarang ini gitu. Jadi, kita tuh ada di fase yang dulunya tuh benar-benar kayak mencari sesuatunya tuh sendiri, kita usahakan. Mau bisa, main dulu tuh zamannya main apa ya, sepatu roda, ya kan, jatuh-jatuh sendirian, keliling kompleks sendirian gitu kan. Nggak ada yang orang tuanya kayak, "Eh, jangan udah main sini aja di rumah, bahaya di luar." Nggak ada yang kayak gitu. Nah, sekarang nih kita kan harus mengasuh Gen Z. Ya bener, aku juga main sepeda.
sampai jauh banget, bener banget, main kasti sama ayo kita ngaku usia aja, ngaku meskipun aku pakai baju Gen Z ya. Oke, lanjut. Ya Allah, seru banget main ke desa sebelah ya. Oke, ini aku sambil baca-baca chat ya. Ya, jadi nah sekarang kan kita, eee, dulu tuh kita pasti berharap kayak, "Duh semoga orang tua kita tuh memahami kita," ya kan, memahami karakter kita, gitu. Nah sekarang kita pun juga mengasuh Gen Z nih, ya, yang tadi lahirannya di tahun 1996 sampai 2010. Sekarang kita mengasuh Gen Z yang dari lahir sudah kenal internet. Beda banget, dan dalam eranya pun juga beda lagi, gitu kan. Ini mau nggak mau emang pasti ngerubah kepribadian kita, kepribadian mereka, ya. Dulu kita kalau misalnya mau lihat, idola kita, itu kan kayak nungguin di TV susah banget ya. Misalnya dulu ngefans sama siapa ya, penyanyi cilik tuh kan, Enno Lerian gitu misalnya ya. Nungguin dia tuh kayak nungguin, lama banget, susah gitu nyarinya. Nah kalau sekarang ya mau dengerin Blackpink berkali-kali pun bisa ya, Pink Venom, siapa yang terkena racun Pink Venom? Ya, anak-anak sekarang cepet banget, gampang banget kalau misalnya mau, nonton, mau dapetin informasi gitu, secepat itu, gitu. Film juga gitu kan, mereka menonton film-film yang dulu tuh kita nggak pernah nih nontonin, gitu. Sekarang tuh mereka dapat banyak banget, tontonan, dapat banyak banget knowledge itu dari sejak masih kecil dan itu sangat mudah sekali didapatkan, gitu ya. Jadi udah mulai kebayang ya, betapa berbedanya generasi-generasi antar generasi ini, ya. Nah, eee, yang paling kerasanya lagi, zamannya kita dulu sama zaman sekarang tuh kan beda banget, situasinya beda banget. Dulu kita aman banget, main di luar ya sampai ke desa sebelah itu boleh gitu ya. Aku main ke RT berapa gitu ya, sampai jauh banget itu nggak kenapa-napa, alhamdulillahnya lebih aman gitu. Tapi sekarang kan keadaan bener-bener kejahatan tuh makin aneh-aneh aja. Berasa nggak sih kayak aku sih ya sejujurnya itu kayak kalau misalnya ngelepas anak-anak bahkan main di dalam komplek yang ada security-nya aja tuh agak khawatir juga tetap gitu ya. Nah, terus juga kayak misalnya, pandemi juga. Pandemi ini kan situasi yang bener-bener nggak stabil ya untuk anak-anak gitu. Jadi keadaan ini, benar-benar berubah sangat cepat gitu kalau pada saat pandemi ini. Kondisinya untuk anak-anak sekarang itu jadi hidup di dalam perasaan, tidak aman terhadap lingkungan sekitarnya, terusnya juga nggak stabil juga gitu. Entar sekolah, entar di rumah, terus ya perubahan sistem belajarnya tuh sering banget. Kayak gitu, benar-benar ini mereka tuh ada di fase yang seperti itu. Dan ini akan mempengaruhi parenting kita juga. Secara sadar nggak sadar, kita parenting-nya pasti jadi lebih, protektif, overprotective, ya nggak? Dibandingin orang tua zaman dulu. Kita lebih overprotective, kita lebih kayak ngerasa berusaha untuk membuat mereka tuh merasa, lebih aman, lebih nyaman dengan situasi yang serba tidak menentu ini. Itu benar-benar perubahan yang mereka sudah berubah, kitanya pun juga menambah, gitu ya, menambah, dengan gaya parenting kita sehingga timbullah karakter-karakter si Gen Z ini. Banyak yang bilang, Gen Z ini terlalu rapuh, sering dengar nggak? "Duh dulu mama gitu mah bisa sendiri, kok kamu ini banget sih, penakut banget," gitu. Dihadapin dong, zaman dulu mungkin kalau misalnya ada yang, eee dulu tuh kan diajarinnya kita kayak udah lawan aja gitu kan. Nah sekarang kayak udah ngomong gimana enaknya, bagusnya diskusi gitu, itu juga jadi beda gitu kan. Nah ini tuh banyak banget, orang yang bilang tuh Gen Z sekarang manja, Gen Z sekarang, eee, mentalnya bermasalah atau misalnya, mudah kecenderungan untuk anxiety-nya lebih tinggi dan lain-lain. Nah itu sebenarnya mungkin pemicunya juga dari parenting kita. Gitu. Jadi jangan hanya kita melihatnya dari sisi
oke, dunia ini memang mengubah karakter mereka, tapi kita pun juga jadi sangat memiliki peran yang sangat besar untuk juga membuat mereka tuh jadi nggak strong gitu loh. Ya. Nah, apa namanya? Ini yang bikin kita tuh jadi membuat ya itu tadi anak-anak tuh juga jadi nggak terlalu kuat gitu. Iya, lebih melewat dikit-dikit healing. Aduh. Oke, nanti kita sampai ke bagian healing, tenang. Ya, jadi kalau sekarang ini usia Gen Z itu kan berarti udah di fase usia 10 tahun ya, sampai 26 tahun, benar nggak? Kira-kira usia-usia segitu ya. Nah, kita mulai nih merasa kesulitan. Anak umur 10 tahun kan kayak udah mulai banyak maunya, udah mulai susah diajak ngomong gitu. Kita mulai ngerasa kesulitan untuk memahami anak-anak. Apalagi anak-anak yang udah usia-usia kayak 26 tahun atau misalnya 20 plus itu dengan segala apa yang kayak quarter life crisis-nya itu benar-benar nyata banget dirasain oleh para orang tua gitu kan. Kita mulai sulit memahami mereka, tapi jangan salah, mereka pun merasa sangat sulit memahami kita. Ingat-ingat aja dulu zaman kita berusaha memahami orang tua kita. Mereka lebih susah diajak ngobrol. Diajak diskusi itu lebih susah gitu ya. Kita pun juga pernah ada di fase itu. Sekarang si para Gen Z ini pun juga mungkin mengalami kesulitan untuk memahami maksud kita. Beda generasi bun gitu ya kan. Jangan apa namanya sama-samain bun gitu. Jadi ada kayak keretakan apa ya komunikasinya gitu. Nah, perbedaan generasi ini sadar nggak sadar ya akan mempengaruhi kualitas dan cara kita dalam mengasuh anak-anak ini. Gitu. Apa yang kayaknya tuh dulu efektif untuk dilakukan gitu ya, misalnya apa ya, efektif untuk diterapkan dalam mendisiplinkan anak, mungkin sekarang caranya juga udah berbeda gitu. Karena memang generasinya pun, situasinya dunia pun juga sudah berubah ya. Kayak sekarang misalnya apa ya ya banyak lah pasti ya cara ngedisiplinin yang dulu misalnya dengan apa namanya hukuman gitu misalnya ya. Nah, sekarang udah nggak relevan. Sekarang anak-anak udah bisa kayak ngomong gitu kan, udah bisa kayak protes gitu misalnya. Nah, bisa juga ada kayak misalnya dulu yang di zaman dulu tuh kayak dilakuin keluarga tuh menyenangkan, tapi sekarang buat anak-anak kayak, aduh Bu itu so leisure gitu ya. Itu ada banget, akan terjadi banget gitu. Nah, jadi penting banget nih untuk kita mengetahui karakteristiknya Gen Z dan perkembangan-perkembangannya itu seperti apa. Perkembangan lingkungan sosialnya gitu ya. Kayak istilah-istilahnya mungkin kayak gitu-gitu ya, supaya kita bisa tahu strategi yang paling efektif dalam pengasuhannya ini. Nah, penasarankah karakteristiknya tuh sebenarnya kayak apa sih? Ini keterangannya cuma sampai 2010 dan 2001 disebut generasi alfa. Nah, sekarang. Oke, lanjut. Generasi alfa tuh kan berarti yang kelahiran 2010 sampai sekarang itu kurang lebih dengan karakter yang berbeda lagi dan mungkin lebih ini ya sama anak yang apa namanya sama generasi yang Gen Z ini mereka paparan internetnya tuh lebih lagi. Nah, karakternya tuh seperti apa? Ya, udah pasti karena mereka I generation ya, jadi udah pasti dong mahir teknologi. Ya, apalagi sekarang masa pandemi gini, tambah-tambah mereka lebih cepat pinternya internetnya dibandingin kita. Kita dulu bisa misalnya bisa ngetik itu di umur SMP kalau aku kayak baru belajar mengetik ya, mereka dari TK kayaknya udah bisa ngetik komputer gitu. Terus juga belum lagi kayak pemahaman tentang menjalankan apa ya kayak apps-nya lah apalah kayak gitu-gitu itu lebih cepat banget menangkapnya. Bener-bener lebih pemahaman untuk penangkapannya itu juga mereka lebih cepat ya. Terusnya juga kalau misalnya ini sebenarnya bisa jadi hal yang sangat positif ya. Kalau misalnya bisa menggunakan teknologinya dengan tepat dan paham bahayanya kalau misalnya nggak bisa mengatur atau menahan diri. Ya, mahir teknologi ini berkaitan juga sama kepengenannya gitu ya,
untuk berdekatan dengan teknologi gitu. Kayak misalnya lu ngerasa berdekat pengen selalu main HP lah, pengen selalu nonton TV lah, atau enggak pengen selalu nontonin YouTube lah gitu. Nah, ini tuh sebenarnya bisa menjadi hal yang positif kalau misalnya penggunaan teknologi itu tepat dan juga paham bahayanya dari efek sampingnya kalau misalnya terus-menerus terpapar oleh gadget gitu. Ya, jadi di sini memang ada perannya dari kita juga. Nggak bisa kita biarin, aduh, anak sekarang mah emang udah deket banget dengan teknologi gitu. Tapi tetap pengaturan wewenang untuk berdekatan dengan gadget itu masih tetap dalam wewenangnya kita ya. Gitu. Oke. Terusnya, menghargai perbedaan, keadilan, dan penerimaan. Berasa nggak sih kayak sekarang tuh mereka tuh sebenarnya gini, Gen Z ini tuh percaya pentingnya ngobrol, ya, berdialog, dan mereka itu sebenarnya lebih mudah untuk menerima perbedaan pendapat dengan berbagai pihak. Sebenarnya kayak gitu loh. Tapi suka ngerasa nggak kayak, aduh susah banget ngomong sama nih anak gitu. Ngaku coba bunda-bundi. Ya, sebenarnya mereka ini lebih mudah loh diajak ngobrol ya, betul. Ya, kalau misalnya kita bandingin coba gini deh, kita bandingin ya, zaman dulu tuh hiburan kita kan cuma teman kita yang ada di komplek gitu ya, misalnya di komplek aja gitu, atau enggak di sekolah aja gitu. Terus kalau anak-anak yang sekarang ini, mereka tuh karena kalau kita tuh kan cuman kenal sama orang-orang yang di sekitar kita doang gitu ya, karakternya mereka gitu. Terus udah deh tuh, oh caranya kayak gini, oh apa namanya bersosialisasinya tuh seperti ini gitu dengan orang-orang yang di sekitar kita aja. Kalau anak-anak zaman sekarang, mereka tuh melihat banyak banget jenis manusia yang bule lah ya, yang ngomongnya pakai bahasa Melayu dari zaman Upin Ipin gitu kan, tiba-tiba tuh mereka bisa gitu. Terus ya mereka banyak banget nontonin film-film, misalnya film-film asing yang gaya parenting itu kan beda sama kita. Sering lihat nggak kalau film-film bule itu kayak anak tuh bisa bebas ngobrol dengan orang tuanya, terbuka gitu. Ya kan? Nah, ini juga yang membuat mereka jadi ngerasa bahwa sebenarnya tuh ngobrol, berdialog tuh buat mereka tuh sesuatu gitu, berharga gitu. Nah, ini mereka tuh jadi punya pola pikirnya tuh yang lebih global dibandingin kita dulu. Mereka tuh sebenarnya lebih terbuka gitu wawasannya, lebih terbuka bahwa semua orang tuh nggak usah dibeda-bedain ya, orang tuh emang beragam gitu. Kebayang ya? Beda banget gitu. Jadinya tuh mereka lebih menghargai perbedaan, menuntut keadilan gitu. Terus juga karena mereka banyak sekali ngelihat hal-hal yang ada di internet, mereka pun jadi kebutuhan untuk diterimanya itu lebih besar gitu. Karena berasa perlu untuk masuk ke segala apa ya, segala hal yang terbuka itu di internet gitu ya. Nah, wawasannya pun juga tanpa kita sadari mereka lebih luas gitu. Jadi mereka memang lebih apa ya, menjunjung tinggi toleransi gitu ya. Standarnya mereka udah beda lah pokoknya sama kita gitu. Terus ya lebih mudah berbaur, lebih supel. Terus udah gitu lanjut, mereka itu analitis. Apa itu analitis? Jadi dengan banyaknya informasi. Di sini ada nggak sih yang Gen Z? Aku penasaran deh. Boleh dong yang anak-anak Gen Z nulis. Tadi ada. Ada ya? Tadi ada. Oh banyak. Bener nggak yang aku ngomongin? Yang ini aku tahu nih Z. Itu kamu namanya Z doang tapi bukan Gen Z. Halo, Kakak Z. Oke ya, jadi lebih analitis ya. Informasi yang mereka dapat itu kan banyak banget dibandingin zaman kita dulu ya. Nah, mereka tuh akan lebih analitis sih, maksudnya gini, lebih berhati-hati
seradak seruduk gitu dibandingin generasi sebelumnya. Karena mereka udah bisa mencari tahu resikonya. Mereka bisa tahu kira-kira apa yang akan dihadapin. Tinggal browsing. Zaman kita dulu kan nebak-nebak ya. Nggak tahu nih. Gitu. Paling kalau misalnya kita berani nanya, ya kita nanya gitu sama orang tua. Nih kira-kira kalau aku ambil apa namanya kuliah di sini tuh gimana ya gitu kan. Itu kita kalau berani ngomong itu juga gitu. Kalau anak sekarang tuh udah bisa ini sendiri sih, udah punya pertimbangan sendiri pasti gitu segala macam gitu kan. Jadi mereka tuh akan lebih analitis, akan lebih berhati-hati, menganalisa dulu, mencari tahu dulu gitu ya. Terus habis itu mengolah lagi tuh informasi-informasi yang mereka dapatkan. Jadi yang pasti sih mereka bakal ngerasa lebih cepat dapat informasi secara online dibandingin secara tradisional gitu. Bayang bedanya ya. Mulai memahami kah tentang si Gen Z ini? Nah, terus apa nih kira-kira yang bisa aku haus ngomong-ngomong minum dulu ya. Terlalu semangat ngomongin Gen Z. Oke, lanjut. Apakah jadi lebih percaya internet dibandingkan orang tua? Tergantung kedekatannya, tergantung kemampuannya untuk ini tergantung kedewasaannya juga. Kamu sudah Gen Z atau milenial? Oke. Terus apa? Oh ya, sering kalau Gen Z itu karakteristiknya deket ya dengan hal-hal yang kayak merasa tertekan, depresi, cemas gitu. Nah, ini yang kayak sering banget tuh anak-anak Gen Z yang tadi dibilang ya melewat banget sih, apa betul ya bentar-bentar healing gitu kan. Nah, sebenarnya Gen Z ini tuh memang lebih terbuka dengan kesehatan mental. Zaman kita dulu mana paham sih yang namanya kesehatan mental? Bener nggak? Zaman sekarang anak SMA aja ini yang aku kenal ya, itu udah bisa bikin komunitas self love untuk mensupport kesehatan mental itu dari SMA gitu. Jadi emang mereka tuh lebih mengenali kesehatan mental, justru kayak lebih terbuka sama kesehatan mental, kayak mental awareness-nya paham, mental illness, depression itu kayak udah istilah yang dipahami. Anakku pun seperti itu. Mencari tahu lebih dalam, lebih deep, ujung-ujungnya terus langsung mendiagnosa diri sendiri. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Teman-teman Gen Z, ya. Oke, ini ada yang nanya apa maksud Gen Z ini tuh gimana maksudnya? Mas Ahmad baru join ya. Oke, jadi teman-teman kesehatan mental ini, ya benar banget, kesehatan mental ini zaman dulu tuh kan cenderung tabu ya, saat ini tuh udah benar-benar terbuka banget dibahas. Gitu. Zaman sekarang ini mereka, kayak anakku sih sebenarnya dia juga suka mencari tahu sendiri gitu, tapi karena deket, jadi dia ngobrol sama aku. Bu, kayaknya ini kayak gini ya. Berarti kalau Deva tuh nanti ada misalnya kayak anxiety, apalah segala macem kayak gitu tuh istilahnya. Itu padahal waktu itu umurnya kayak masih berapa tahun ya? Sekarang 13, kayak masih 12-11 tahun gitu. Jadi emang di sini tugasnya kita salah satunya adalah ya dekat dengan anak, terusnya kita bisa memasukkan kayak informasi-informasi yang tepat. Gitu, karena jadi di sana tuh terbuka banget ya, dan kadang tuh itu mendiagnosa sendiri gitu. Oke, jadi apa namanya? Kalau misalnya ini sih ya teman-teman Gen Z di sini kalau misalnya udah sangat mendalami mengetahui permasalahan mental awareness lah, kesehatan mental, itu jangan langsung mendiagnosa diri sendiri ya. Kayak misalnya kita diagnosa kayak oke, aku ada problem itu boleh, tapi untuk solusinya harus gimananya itu please banget ke profesional ya, karena kalian sudah terbuka dengan kesehatan mental ini, sekarang kalian juga sudah harus membuka diri ke profesional, dan itu nggak apa-apa. Mereka tuh tempat curhat kayak aku. Ya, anggap aja para psikolog itu adalah teman curhat yang paling aman.
Ya, itu sekarang juga bisa dapetin secara online pun juga bisa. Ya, kayak di Halodoc itu tinggal cari psikolog, terus berkonsultasi di situ. Masalahnya apa, nanti akan dibantu. Oke. Nah, internet ini bikin mereka tuh bisa mendapatkan segala macam informasi ini itu ya, tapi juga bisa membuat pressure ya, membuat pressure. Gen Z ini rentan membandingkan diri dengan orang lain. Ya, karena mereka ngeliat tuh di internet kan, di IG gitu misalnya, wah dia udah jalan-jalan lagi, wah dia punya ini, dia punya itu gitu. Terus akhirnya jadi sering ngerasa tertinggal, duh aku kok nggak bisa beli ini ya, aku kok kayak nggak punya apa-apa ya. Nah, ya kan? Itu yang bisa menjadi penyebab salah satunya mengapa generasi Z ini lebih mudah mengalami depresi atau stres karena cenderung sering membanding-bandingkan diri gitu. Jadi kalau misalnya aku ingin membandingkan diri dengan siapa? Dengan dirimu sendiri. Ya, bandingkan diri dengan dirimu sendiri. Bandingkan dengan kamu yang kemarin, hari ini kamu lebih baik apa enggak? Bukan bandingin dengan orang lain, standarnya aja udah beda. Ya, nggak ada gunanya. Kalau kamu mau bandingin sama orang yang udah sangat-sangat sukses sekalian, jangan sama teman, bikin capek doang. Ya, bandingin sama orang yang udah sangat sukses supaya kamu tuh punya semangat, punya energi untuk mencapai ke situ juga. Gitu. Ya, bandingin sama orang itu. Jangan sama teman. Ya. Terus ini yang bikin kayak mereka tuh jadi ngerasa ya itu, stres, depresi, rasa tertinggal. Terus jadi lebih sensitif sama yang namanya kegagalan. Gawat ya. Nah, ini tuh kayaknya yang perlu dipersiapkan untuk anak-anak tuh, untuk anak-anak Gen Z ini. Ya, teman-teman Gen Z di sini juga harus paham banget, yang harus kalian persiapkan tuh bukan gimana caranya untuk mencapai kesuksesan, tapi gimana caranya untuk menghadapi kegagalan. Itu yang mesti dikenalin. Ya, itu yang mesti dikenalin banget. Jadi persiapannya itu memang untuk gagal. Karena gagal pun juga sebuah proses. Gitu, proses gagal tuh bukan artinya kita mundur atau kita salah atau kita ini ya, gagal tuh ya emang satu proses itu, sama kayak berhasil, itu udah satu step. Jadi yang perlu dihadapi adalah gimana supaya cepet-cepet bangkit, supaya cepet-cepet semangat, karena gagal tuh nggak apa-apa, kita normalkan, gagal tuh normal. Biasa banget, ya ampun. Gagal tuh hal yang biasa ya teman-teman ya. Diledekin orang, nggak apa-apa, yang penting kamu sudah berproses. Ya, oke. Nah, ini karena sosial media seringnya tuh menampilkan hal yang baik-baik aja, jadi ya itu sering kayak menjadi sumber stres untuk teman-teman. Oke. Nah, kadang-kadang coba bayangin ya, kita yang udah dewasa aja harusnya nih yang seharusnya secara mental dan emosi udah mateng, pasti masih sering juga kan ngerasa drop say ya kalau kita ngelihat sosmed orang sukses gitu ya, teman kita kayak ih kok dia udah ada di sana lagi sih gitu, atau enggak ih dia begini banget gitu ya. Nah, Gen Z pun juga merasakan hal yang sama dan dia bahkan dari sejak kecil udah terpapar gitu. Jadi memang ini menjadi perhatian bersama-sama ya. Oke, nah sebenarnya nggak cuma itu aja penyebab stresnya loh, banyak ya ternyata penyebab stresnya Gen Z. Oke, nah tadi itu Gen Z itu dipersiapkan, dilahirkan, dibesarkan dalam pengasuhan yang tadi yang overprotective lagi tadi itu di tengah kondisi yang serba tidak menentu. Kayak misalnya tiba-tiba pandemi lah, bencana alam lebih banyak, atau misalnya kayak resesi ekonomi ini kan juga kayak yang tadinya mungkin budget buat misalnya budget buat jajan terus tiba-tiba harus buat beli bensin gitu kan ada perubahan juga kan gitu. Terus apalagi ya, penyakit juga lebih aneh-aneh gitu. Nah, ini membuat masa anak-anak mereka tuh terlalu dilindungi. Bunda-bunda ya, mereka tuh jadi nggak kuat tuh gara-gara kita loh. Ya, anak-anak nih jadi karena kita terlalu lindungi, jadi mereka tuh nggak terbiasa
menghadapi perubahannya itu. Justru mereka tuh jadi nggak terbiasa. Karena kita selalu menutupi situasinya. Kalau misalnya efeknya tuh apa? Ke sekolahan tuh sampai kayak kalau misalnya ada problem, ada kesulitan karena kita terbiasa overprotective, jadi kita yang maju duluan. Anak kita tuh nggak dikasih kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Kasihan kasihan anaknya. Jadi kita kasih juga mereka tuh kesempatan untuk merasakan kegagalan, kesempatan untuk menghadapi sendiri apa yang kayak misalnya apa ya, mencari tahu solusinya sendiri gitu. Kita mensupport aja gitu. Apalagi usia-usia mereka ini dari umur 11 tahun gitu kan, itu udah sebenarnya kita tuh juga udah bisa kayak lebih ngasih solusi aja mereka yang eksekusi gitu. Kita tuh bantu support terus mereka yang eksekusi. Nah, itu sebenarnya fungsi kita lebih di situ. Nah, ini ada penelitian juga ya di American Psychological Association yang bilang kalau kemampuan mengelola stres dan mencapai gaya hidup sehat itu semakin menurun di setiap generasinya. Wah, jadi makin ke sini emang stresnya dan gaya hidup sehatnya itu makin menurun. Ini juga yang bikin apa namanya ya, yaitu jadi rentan gitu ya. Nah, kalau fenomena ini terus berlanjut, katanya ya, ke depannya Gen Z itu akan jadi generasi yang paling stres sepanjang sejarah dan mudah labil karena menerima berbagai informasi dan kondisi yang cepat berubah secara acak karena mereka tidak mampu menghadapi perubahannya itu, nggak tahu karena di cover terus sama orang tuanya. Gitu. Semangat ya Gen Z. Oke. Terusnya, apa lagi ya? Ini. Lanjut ya. Apa sih? Oh ini, bisa fokus dan berkomitmen kalau suka. Bener nggak? Kayak gitu nggak? Cuma mau fokus sama komitmen kalau suka doang, kalau nggak suka aku ngapain? Kerjain. Berasa gitu kah? Benar, ini dari sisi orang tua, dari sisi Gen Z, apakah benar? Oke, apa tuh? Iya, betul. Benar banget ya teman kerja Gen Z. Iya, ya kayak gitu ya. Ini nanti PR-nya buat orang tuanya abis ini terus ngobrol ya. Ngobrol ya sama Gen Z-nya. Oke. Mereka itu sebenarnya gini. Gen Z itu kan sering terpapar sama informasi dari internet, ya kan? Dan ini jadi membuat mereka tuh memiliki banyak sekali, rasanya memiliki banyak sekali pilihan dalam hidup ini. Udah mulai kebayang arah pembicaraannya, ya. Jadi Gen Z ini akan berkomitmen karena mereka bisa milih. Jadi itu mereka bisa ngerasa kalau oke, aku akan berkomitmen kalau misalnya yang dilakuin ini berharga gitu kan, yang dilakuin ini membawa manfaat untuk diriku gitu. Kalau enggak ya berganti aja. Kenapa harus memaksakan gitu? Karena di internet itu informasinya sangat banyak dan mereka ngerasa punya banyak sekali pilihan. Gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa membuat Gen Z ini bertahan? Itu adalah mereka mendapatkan kesempatan untuk berdampak gitu. Terus bener banget kalau nggak suka buang-buang waktu. Ya, oke. Terus mereka tuh juga senang kalau misalnya dapat kesempatan untuk bisa berdiskusi, ngobrol, dan bisa mempengaruhi orang lain, membuat orang lain tuh mengikuti cara berpikirnya dia gitu. Terus ya bisa memberikan tuh sesuatu yang positif untuk lingkungannya. Sebenarnya tuh mereka akan bertahan kalau misalnya mendapatkan kesempatan-kesempatan seperti itu. Ya kan? Terus apalagi menyukai hal yang instan sehingga sulit menghargai proses. Apakah benar dan kenapa ini bisa terjadi? Ya, mereka tuh bayangin gini deh, zaman dulu ya.
Zaman dulu kita kalau, kita kan suka diajak tuh nemenin orang tua ke pasar ya kan, udah becek, gerah, terusnya bau-bau daging, bau ikan asin kita hadapi gitu kan. Nah sekarang ini sudah ada Astro ya, hidup terasa mudah sekali. Siapa di sini pengguna Astro yang kayak begitu bayar langsung datang tuh ya kayak barang-barang orderan kita. Nah, itu kita sempat melewati fase yang kerja keras gitu, sekarang kita ngerasain kemudahannya. Nah, anak-anak ini udah tinggal kenal kemudahannya doang gitu. Dari kecil tuh udah kenal kemudahannya, dari mereka masih kecil, ya. Terus juga kalau mau dapetin informasi nggak perlu lagi tuh kayak nungguin koran datang, ya tadi aku bilang ya, semua udah ada di internet. Emang semuanya tuh tinggal klik banget gitu zaman sekarang. Udah pasti nggak sabar pengennya karena udah biasa dapat cepet dapat cepet dapat cepet, ya akhirnya, mmm, pengennya tuh ya semuanya tuh cepet datangnya, dapatnya, gitu. Jadi suka nggak sabaran kalau misalnya harus berproses. Ini teman-teman Gen Z harus sadarin ya, sadar banget dunia yang sekarang ini memang memproses kalian itu untuk, eee membutuhkan sesuatu secara cepat dan terbiasa mendapatkan sesuatu secara cepat. Tapi yang namanya proses dalam kehidupan nyata itu nggak bisa seperti itu. Ya, meskipun dunia berubah, tapi yang namanya kita memproses suatu kemampuan itu nggak bisa selesai dan bisa dalam satu hari. Ini yang mesti disadari, ini yang mesti kita semua, bahkan kitanya sendiri pun juga mesti sadar ya. Yang namanya berproses itu nggak bisa hari ini aku pengen bisa, apa ya proses misalnya, aku pengen deh menguasai teknik komunikasi supaya aku tuh bisa ngomongnya lancar. Terusnya berharap besok udah langsung bisa. Atau enggak tanpa tanpa kayak misalnya latihan di kaca, "Aduh aduh nggak sempat, aduh malas banget gue harus latihan di rumah." Nggak bisa, guys, ya harus mau melewati prosesnya dulu. "Aduh aku pengen banget deh berhasil kayak dia enak banget loh dapat gajinya gede banget di kantor itu." Gitu. "Kamu tahu nggak prosesnya dia kayak gimana?" Atau enggak, aduh pengen banget deh, kayak dia tuh dapet, apa namanya, bisa beli ini, bisa beli itu, gitu. Itu ada prosesnya, ya kan? Dari kemampuan misalnya kemampuan untuk menyisihkan tabungannya mungkin gitu, atau kemauannya untuk berusaha meningkatkan kemampuannya dulu, gitu, melewati gagalnya dulu, itu kan ada prosesnya. Dan itu nggak bisa didapetin secara instan. Ya guys ya, YGY, oke. Oke. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini, apa namanya, eee, ini yang benar-benar kita juga bareng-bareng lah, sama-sama ya. Kita sebagai milenial gitu ya, misalnya di sini ada generasi X, generasi Y gitu ya, itu pun juga kita sebenarnya juga sama-sama masih berproses. Jadi, tapi kita bisa membantu generasi Z ini untuk berproses, untuk mengingatkan lagi teman-teman yang generasi Z juga, "Oh ternyata aku tuh kayak gitu ya, kayak emang, oh ya berarti saat ini yang harus aku perbaiki adalah kesabaran ketika berproses." Ya. Nah, yang perlu diperhatikan kadang-kadang itu mereka nggak mau berproses, tapi ambisinya tinggi karena standar yang mereka lihat juga tinggi. Gimana tuh nggak berantem diri sendiri ya kan? Capek ya nanti ya kalau misalnya nggak mau bersabar tuh justru lebih capek karena seringkali ngerasa gagal, seringkali ngerasa hidup orang lebih enak gitu. Karena kita sendiri nggak mau berproses. Padahal kita sudah bagus, memiliki ambisi yang tinggi, standarnya itu sudah tinggi gitu. Kayak misalnya, "Ah, gila aku pengen deh nanti umur, 20-an gitu ya, sebelum 30 tuh gue udah punya ini punya ini punya ini." Itu oke banget gitu, karena udah terbiasa ngelihat di internet anak-anak umuran segitu, itu bisa mendapatkan sesuatu seperti yang kalian inginkan itu, gitu. Nah, bersabarlah di prosesnya itu. Cari tahunya tuh di prosesnya itu. Oke, sepakat ya bunda-bunda membantu anaknya, anak teman-teman Gen Z juga membantu dirinya sendiri ya. PR kita banyak ya, Bun. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin boleh di-capture aja, sebuah gambaran aja dari teori ya, dari sebuah teori, ini penelitiannya juga ada, mungkin ini bisa dipakai untuk kita evaluasi diri ya.
Oke, silakan kalau mau di-capture. Nah, ini juga nih yang kita mesti tahu nih. Udah selesai belum capture ya? Aku udah langsung ganti aja. Kayak, oke aku hitung ya sampai 10. 1, 2, 3, 4. Oke, udah ya? Ya, oke. Nah, ini fenomena yang bunda-bunda harus ketahui, ayah-ayah juga harus ketahui ya, supaya kita nggak dianggap tinggalan zaman, istilah-istilah apa ini, gitu. Nah, kepencet. Ada istilah yang namanya FOMO, fear of missing out ya. Ini rasa takut merasa tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu. Nah, ini FOMO ini kalau dibiarkan akan muncul loh sebenarnya, muncul hal negatif pada diri kalian sendiri ya, teman-teman Gen Z, dan mungkin juga nih banyak orang tua di sini ya, parents-parents yang juga lagi ada di fase ini gitu, kayak tuh takut deh jadi nggak gaul gitu misalnya ya. Kalau nggak, apa ya? Jadi tuh di sini tuh kayak contohnya tuh kayak gini ya, misalnya ada tempat yang lagi hits banget gitu. Kalau misalnya nggak ke sana tuh rasanya kita dosa banget gitu. Nah, itu adalah fear of missing out. Ngerasa kayak ketinggalan gitu. Duh, nanti gue dianggap apa kalau nggak ke sana? Duh, nanti kalau nggak punya ini dianggap apa sama teman-teman aku gitu. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan juga ya. Standarnya tuh ya udah, standarnya tuh sesuaikan aja sama diri sendiri gitu. Kalau misalnya pengen berasa keren, nggak harus dari ikut ke sana, ikut ke sini, karena ini akan mempengaruhi juga dengan kondisi ekonominya juga ya kan. Nah, itu akan kalau misalnya tidak terwujud, tidak tercapai, ujung-ujungnya yang stres siapa? Diri sendiri juga gitu. Ya. Oke. Jadi kayak apa ya? Nggak pernah ngerasa cukup gitu. Ya kan? Nah, lanjut ada yang judulnya healing. Healing ini sebenarnya merupakan term yang dipakai untuk penyembuhan dan pemulihan berbagai perasaan atau permasalahan dalam diri yang mengganggu. Ini healing yang sebenarnya ya. Jadi lebih ke perasaan-perasaan kayak yang bersifat psikologis, stres gitu untuk penyembuhan. Gitu. Tapi udah mulai bergeser ya. Maknanya sudah mulai bergeser. Jadi ini tuh healing itu adalah untuk pemulihan sementara gitu. Jadi kalau misalnya mau mau healing, coba dievaluasi lagi sebenarnya apakah healing yang kalian maksud itu menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Ya, kalau misalnya mau dianggap sebagai yang sementara, oke. Tapi setelah itu dilanjutkan lagi untuk healing yang sesungguhnya. Cari tahu penyebab utamanya apa. Permasalahan ini sebenarnya awalnya mulainya dari mana sampai kita ngerasa butuh kayak pemulihan diri gitu. Harapannya itu apa? Bagaimana sih cara menyelesaikan ini supaya nggak terulang lagi? Itu adalah healing yang sesungguhnya, ya. Jadi ajak diri untuk kenalin diri sendiri, gitu. Ya, ini fenomena-fenomena yang terjadi, sekalian kita evaluasi apa sih pengaruhnya ke kita dan gimana sih caranya supaya nggak jadi masalah buat kita sendiri. Siapa sih yang mau dapat masalah? Kan nggak mau kan. Pasti semuanya pengen perbaiki diri, pengen hidup jadi lebih mudah. Oke, nah yang paling tren nih sekarang quiet quitting nih, ada nggak yang tahu ini apa? Ya, jadi ini adalah perilaku membatasi diri untuk tidak melakukan hal yang lebih di tempat kerja. Aduh, penting nggak sih kalau misalnya kita punya perusahaan terus karyawannya kayak gini? Ya, jadi ini tuh sebenarnya fenomenanya ini terjadi pada saat pandemi, pas lagi work from home itu ternyata kantor tuh banyak yang kayak jam jam kerjanya ngaco gitu ya. Jam kerja itu kayak 24 jam jadi nggak bisa gerak gitu. Harus selalu standby di internet gitu kan. Nah, ini yang menyebabkan banyak karyawan yang akhirnya menerapkan si quiet quitting ini. Ya udah, nggak mau kalau di luar jam kerja ya aku nggak akan mau kerja gitu. Ya, tapi sebenarnya ini perlu kita luruskan lagi ya.
sebenarnya ini akan menjadi hal yang positif kalau misalnya memang kita tahu kapan ini harus digunakan dan kita sudah menyampaikan ke perusahaannya gitu ya, ke atasannya gitu, bahwa apa ya, untuk evaluasi bahwa misalnya minggu ini oke saya mau ada jam kerjanya dibatasi sampai jam segini dulu ya karena lagi ada apa gitu. Jadi tuh di sini kayak jangan sampai kita ngerasa dan hitung-hitungan gitu. Sebenarnya tuh nggak ada gunanya juga sih ya. Hitung-hitungan sama perusahaan, perusahaan udah bayar segini, gue kerjanya segini aja. Atau enggak eee, teman kerja minta tolong atau enggak minta bantuannya untuk memasukkan data sampai jam segini, tapi karena kamu ngerasa, itu udah bukan jam kerja lagi, oke nggak mau kerjain, bye gitu. Akhirnya apa? Ya, iya, akhirnya, teamwork juga berkurang, daya juang berkurang. Ada untungnya nggak? Suatu saat kalau kita kesulitan di kantor, siapa sih yang bisa bantu kita? Ya rekan kerja kita juga, tapi kalau misalnya kita terlalu hitung-hitungan, batas-batasan, yang rugi siapa? Sebenarnya diri sendiri juga, gitu ya. Jadi ini fenomenanya sebenarnya terjadi pada saat yang pandemi kemarin, tapi karena sekarang mungkin sudah lebih stabil, ya. Jadi kita evaluasi ulang deh gitu, karena dimanapun sebenarnya karyawan yang sukses itu bukan yang quiet quitting, ya nggak sih? Sesungguhnya ya, bukan artinya kita kayak menghabiskan hidup untuk kerja gitu, ya enggak gitu guys, gitu ya. Konsultasi ya sama, HR di kantor, apa yang harus dilakukan, itu lebih efektif sih. Oke, ya kan bekerja 24 jam. Tuh, jam 10 masih Zoom, jam 12 masih suruh bikin surat. Ya ini bisa sebenarnya kalau misalnya ini memang terjadi, boleh di-share atau boleh didiskusikan dengan HR-nya untuk penetapan ulang jam kerja. Gitu, karena secara Undang-Undang Tenaga Kerjaan itu jam kerja itu kan 8 jam dengan 1 jam istirahat, jadi totalnya 9 jam kerja. Ya, jadi boleh didiskusikan ya, jangan ngambil cara sendiri gitu. Kalau memang nggak nyaman, eee, cari solusi bersama, gitu, oke. Nah, inikah yang ditunggu-tunggu? Oke, inikah yang ditunggu pasti ya kan? Terus gimana cara parenting-nya untuk Gen Z? Ya, jadi yang pertama adalah hindari pola asuh overprotective tadi itu, ya. Karena, pola asuh ini ternyata bisa membuat anak-anak itu menjadi nggak pede, gampang cemas, terusnya juga menghadapi, mereka tuh jadi nggak biasa mikir fleksibel, nggak biasa mikir solutif gitu, karena selalu dibantu dipikirin, selalu di-support, selalu dibantu untuk, di-cover gitu, ya. Jadi berikan ruang kegagalan nih untuk anak-anak, itu yang bisa kita bantu, ya. Anak-anak umur sekitar 11 sampai 19 tahun itu kan memang kita waktu itu mungkin ada yang udah pernah ikut topi peran ya, jadi anak-anak umur 11 sampai 19 tahun itu kita pakai topi peran pelatih, artinya kita bisa memberikan, eee, apa namanya, memberikan arahan, kita bisa memberikan bantu nyari solusi, tapi eksekusinya mereka, mereka yang turun, gitu. Kita pancing untuk berpikir, kita pancing untuk berdiskusi, dan kita arahkan untuk berani berbicara, menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu yang mungkin bisa kita bantu. Pasti awalnya, sama-sama kayak, eee, ya sama-sama belajar pasti, apalagi kalau misalnya kita udah terbiasa juga sangat-sangat overprotective ke anak gitu. Tapi dari kitanya, dari anaknya ini kita berdua harus mau sama-sama belajar, ya, supaya mereka tuh terbiasa mengatur, melindungi diri gitu. Jadi kitanya udah mulai harus bisa melepas nih. Sejujurnya ini juga yang sekarang lagi kurasain kan, karena topi peran dari anak yang usia sebelumnya itu kan sebagai controller. Kita yang ngasih kontrol, kita yang ngasih tahu value, kita ngasih tahu harus gini, harus gitu, kita kasih contoh begini cara ngomong sama guru yang baik gitu, misalnya begini cara menyelesaikan masalah. Nah, ketika anak umur 11 sampai 19 tahun itu, kita udah harus mempercayakan mereka yang mulai menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu kan artinya kita berdua butuh adaptasi kan dari anak dan orang tua. Kayak gitu. Ya, jangan sampai apa-apa langsung kita yang turun tangan, karena ini
kerasa banget, adikku itu kerja eee, di kampus ya, ini tuh masih banyak banget ternyata orang tuanya yang nge-chat dia untuk minta tolong, "Anak saya kenapa hari ini ada jadwal ya? Anak saya nggak bisa ya, jadwalnya dipindah ke hari yang lain." Itu orang tuanya masih yang menghubungi. Jangan sampai kita jadi orang tua yang seperti itu ya. Usia kuliah lagi, itu kan udah harusnya mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi masih banyak yang menerapkan, overprotective ini karena mungkin adanya trust issue ke anaknya gitu, dan itu pun terjadi juga bukan karena anaknya, tapi karena kitanya yang nggak bisa melepas. Akhirnya anaknya udah keburu nggak biasa mencari solusi, terusnya juga tidak melakukan sesuatu, dan akhirnya orang tuanya lagi yang turun tangan, gitu ya. Oke, mmm, lanjut, terus bangun komunikasi positif 2 arah. Jadi, eee, yang tadi sebenarnya anak-anak kita ini ya, anak-anak Gen Z ini seneng loh diajak diskusi, diajak ngobrol dari hati ke hati, ya. Teman-teman di sini coba deh yang Gen Z seneng nggak kalau misalnya bisa ngobrol dari hati ke hati sama orang tua, diskusi, menceritakan problem-problem yang lagi dihadapin ke ibunya, seneng nggak bisa kayak gitu? Pasti seneng ya, karena, eee, sebenarnya dari yang tadi itu, apa yang mereka tonton gitu ya, budaya-budaya, value-value keluarga dari misalnya nonton film, apa gitu ya yang kayaknya, "Ih enak banget ya di sini gue mah mana mana mungkin ngobrol sama nyokap bokap gue," gitu kan. Sebenarnya tuh ada keinginan mereka tuh bisa dekat loh dengan orang tuanya, dengan, bisa ngobrol dengan orang tuanya tuh sebenarnya mereka ada keinginan. Ya, cuma mungkin kitanya nggak terbiasa. Karena zaman kita didikannya baby boomers, mungkin sebagian besar di sini komunikasinya satu arah. Orang tua maunya gini, "Kamu harus nurut." Mau kayak apa juga nggak bisa, gitu. Kita nggak terbiasa ngobrol sama orang tua, sampai akhirnya kita nggak nyaman juga untuk terbuka sama anak, gitu. Jadi, sama-sama aja ya, sama-sama belajar. Kita sama-sama membuka diri untuk ngobrol gitu ya, kayak misalnya nih, bahas tentang fenomena Gen Z ini gitu misalnya, kemarin tuh ibu habis ikutan training loh, ibu habis belajar. Katanya Gen Z gini gini gini, menurut kamu gimana? Kamu kalau ada apa-apa cerita ya, ibu jadi khawatir gitu. Mulai buka diri pelan-pelan gitu. Kalau misalnya, apa namanya, pendapat kamu gimana? Kalau misalnya, emang bener ya kayak gini, gitu-gitu ya. Jadi kita buka diskusi, kita buka ruang untuk ngobrol ya. Terus yang kedua ya, bangun komunikasi positif ini secara 2 arah adalah yang terpenting jangan panik ya. Jadi orang tua yang bisa bikin anaknya nyaman terbuka berbicara, itu adalah orang tua yang bisa menahan ekspresi kaget ya, dan tidak reaktif dengan curhatan atau enggak dengan ceritanya mereka. Ya nggak sih? "Bu, masa ada yang bilang suka sama aku?" "Hah? Udah kamu jangan pacaran ya?" Walah, baru mau curhat Bunda, udah diomelin lah, gimana jadi mau terbuka habis itu. "Bu, aku pengen," apa namanya, baru ada yang ngomong, apa misalnya ya, eee, "Bu, tadi masa ada yang tiba-tiba gandeng tangan aku?" Wah, langsung ngomelin kayak apa gitu ya, yang salah siapa? Yang diomelin anak kita. Jadi itu kayak mesti bisa, "Oh gitu ya," ekspresi itu harus dilatih ya, kayak keinginan untuk nyembur itu harus gitu, supaya bisa terbuka anak-anak ya. Habis itu, nggak apa-apa nggak langsung berespon di saat itu, dengerin aja dulu, karena kalau ngerespon udah pasti kita ngomel Bunda. Misalnya ya, "Bu aku pengen nambahin, tindik dong," atau enggak, "Bu aku boleh nggak sih pakai tato?" Beh, ngomelnya pasti perang dunia nanti ya kan, kayak gitu. Jadi, apa, baiknya tuh kita nggak bereaksi secara emosional, meledak langsung gitu ya, belajar ya, aku juga masih belajar. Oke, terusnya, yang bisa kita lakukan apa? Berbicara dengan penuh rasa,
apa ya, usahain juga kita usahakan punya mindset bersyukur anak ini mau ngomong, ya. Kita hormati keberanian dia ngomong sama kita, gitu. Jadi itu sih yang selalu bisa jadi dinding ketahanan gitu ya. Oke. Terus habis itu kita bisa bicarain kayak pengaruhnya, implikasinya apa nih jangka panjangnya dari hal yang mungkin sudah terjadi atau hal yang akan terjadi itu. Buka ruang diskusi lagi. Komunikasi positif dua arah. Oke. Nah, kayak misalnya apa ya? Kayak misalnya kayak, oh kalau misalnya kamu bertato, nanti kamu berarti akan gini gini gini. Kamu nggak apa-apa kayak gitu. Kalau menurut ibu jangan loh, karena misalnya apa alasannya, gitu ya. Jadi emang kita buka ruang diskusi sih, gitu. Ya, resiko-resikonya kita sampaikan, efek jangka panjangnya apa. Coba kamu pertimbangkan lagi ya. Ini apa namanya, ini suatu hal yang memang sangat besar gitu menurut aku, menurut ibu, misalnya kayak gitu. Ya, jadi minta untuk dia mempertimbangkan lagi keputusannya. Dan ini dibutuhkan keberanian juga untuk kita mempercayakan mereka tuh memikirkan. Ya, oke. Terus juga menjadi contoh. Ya, menjadi contoh tidak FOMO misalnya. Oh, belum, ada ya, memberikan pujian. Ya, pujian yang spesifik dan fokus pada prosesnya. Nah, ini penting banget nih, memberikan pujian yang spesifik ini untuk anak-anak Gen Z. Karena apa? Karena tadi, anak Gen Z ini kan senangnya tuh langsung bisa, langsung berhasil gitu ya. Mereka itu yang perlu kita bantu adalah kesadaran untuk berprosesnya, ya kan? Fokus kita adalah kesadaran untuk berprosesnya itu. Yang kita hargai adalah prosesnya itu. Jadi ketika mereka berhasil melakukan sesuatu meskipun mungkin itu hal kecil, bukan yang kayak pujian yang sekedar, "Ih, kamu pinter banget akhirnya bisa dapat segini skornya," atau enggak apa ya, apa ya, ya kayak gitu ya, pujiannya tuh bukan di hasilnya gitu, tapi di prosesnya. Kayak, "Eh, ibu suka deh dengan cara kamu ngatur jam belajar sama nonton TV," gitu. Ya, jadi prosesnya dia tuh gimana waktu lagi menyelesaikan problemnya itu, pas dan itu berhasil. Ibu suka deh waktu apa, cara kamu waktu nyelesain masalah sama teman kamu, gitu ya. Bayang ya prosesnya ya, kayak gitu. Terus, menjadi contoh, mmm, kalau misalnya ya itu tadi contohnya, misalnya kalau nggak pengen anak menjadi anak yang FOMO, begging-begging untuk ngajak pergi ke sana supaya lebih hits atau enggak harus membeli ini dan itu supaya nggak ketinggalan teman-temannya, kayak jadi kecemasan. Nah, berarti kita pun juga harus seperti itu, mencontohkan. Kalau mereka mau punya semangat berusaha, bisa bagi waktu antara sekolah dan belajar dan main gadget, ya kita harus juga bisa mencontohkan itu, gitu. Kalau ini juga sering terjadi juga di rumah, kadang-kadang aku juga bilang, ibu tuh juga main HP loh, ibu juga ngantor." Kalau adik sama Mas kan sekolah, ibu juga ngantor, ibu juga main HP sama, tapi ibu sholatnya nggak pernah ketinggalan loh, gitu ya, nyontohin, "Ayo berarti bisa bikin jadwal, berarti bisa kok ditinggalin sebentar untuk hal yang lebih penting," kayak gitu ya. Jadi kita mencontohkan gitu. Terus, misalnya apa ya, mau lebih fleksibel nih, kita pengen anak-anak tuh lebih fleksibel menghadapi perubahan, ya berarti kita juga gitu. Kalau ada perubahan yang terjadi jangan langsung yang kayak bereaksi, "Ah, gimana sih jadwal berubah-berubah terus, ngomel," gitu ya. Padahal kita pengennya anak-anak tuh fleksibel ketika ada perubahan, gitu. Nah, jadi itu mulainya dari kita untuk menjadi contoh. Kalau misalnya kita pengen mereka melakukan sesuatunya itu secara penuh usaha, mencari solusi gitu ya, atau enggak kayak misalnya, apa namanya, menggunakan gadget
secara positif. Nah, itu pun juga bisa dimulai dari kita, sehingga kita pun bisa mencontohkan sambil bilang, sebenarnya gadget tuh bisa buat kayak gini-gini juga loh. Sebenarnya ngatur waktu tuh bisa loh dilakuin gitu. Mau nggak cobain? Kayak gitu. Ya, jadi ini tuh benar-benar kita bisa bantu memberikan contoh. Kalau saya sih, kalau untuk dari kayak perjuangan pas segala macam itu, kalau aku sendiri ya sejujurnya ini karena sejak masuk di HDI itu benar-benar bisa jadi role model banget sih buat anak-anak gitu. Gimana cara ngatur waktunya, gimana cara tetap bisa semuanya tuh kepegang gitu ya, tetap mereka pun melihat suatu contoh kerja keras dan perjuangan dari ibunya gitu. Kalau misalnya kayak teman-teman di kantor tuh juga boleh ngomong tuh kayak, iya nih hari ini ibu kerjanya agak lembur nih, supaya nanti kalau misalnya dapat karena tadi ibu dapat ilmu banyak nih hari ini gitu ya, jadi nggak apa-apa lembur karena ibu jadi lebih kuat badannya gitu misalnya. Jadi itu kayak kita bisa menjadikan kita sebagai contoh gitu. Tapi jangan terlalu sering juga karena kadang-kadang anak-anak pegel juga ibunya ngomongin diri sendiri terus, oke. Cuman mereka itu akan melakukan apa yang mereka lihat dibandingin kita ngoceh, ya. Jadi mereka akan lebih senang melihat contoh yang kita lakukan secara konsisten daripada kita ceramah, gitu. Terusnya jaga, parenting yang untuk Gen Z itu adalah jaga kesehatan fisik dan mental. Jaga kesehatan fisik dan mental karena tadi ya, menurut penelitian itu ternyata memang secara mental tuh mereka banyak banget, yang perlu kita bantu gitu ya. Nah, ini didukung juga dengan kesehatan fisiknya juga. Kalau misalnya fisiknya udah ngedrop, mentalnya tuh pasti lebih jatuh lagi gitu. Atau enggak berkebalikan ya, kalau misalnya emang lagi ada permasalahan kayak depresi atau stres, itu pasti kesehatan fisiknya pun akan drop. Nah, ini benar-benar harus kita perhatikan dari lifestyle-nya, terus ya kayak apa yang mereka konsumsi, makanannya, ya. Nah, kalau untuk rekomendasinya, ya di sini aku ada rekomendasi suplemennya yang dari HDI untuk membantu masalah yang berhubungan dengan stres. Ya, stres pada anak-anak stres pada pokoknya yang berkaitan dengan stresnya itu gitu. Di sini ada beberapa penelitian ya bahwa biasanya masalah pencernaan itu juga bisa mengganggu stres mood-nya anak, bisa mempengaruhi mood-nya anak juga gitu. Nah, di sini ada beberapa rekomendasi buat teman-teman yang baru belum bergabung di HDI mungkin dan baru lihat benda apa ini gitu ya. Boleh silakan di-capture disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau ini ya mungkin di sini ada nggak sih anak-anaknya yang cewek mood-nya naik turun banget, apalagi kalau hormonal ya. Terus mereka kalau haid nyeri banget, nah itu bisa dibantu dengan royal jelly. Terus kalau misalnya ada nggak, nah yang suka kalau cemas tuh kan terus langsung jadi GERD ya, asam lambung naik, terusnya enek gitu, mual gitu. Nah ini bisa pakai si clover honey ya. Untuk stamina sehari-hari yang lengkap multivitamin tapi alamiah, segala macam vitamin itu ada untuk anak-anak yang super sibuk, yang banyak kegiatan, banyak aktivitas, ini bisa pakai Polenergi 520 ini bantu banget nih untuk nutrisinya anak-anak, bahkan ada yang bisa sampai jadi pengganti kopi. Ya, jadi bisa bantu ngeboost energi juga. Gitu. Oke. Silahkan di-capture ya, teman-teman. Oh, sama ada enzim mineral. Ini untuk bantu masalah pencernaan kalau yang berkaitan sama yang pencernaan ya, yang GERD, terusnya diare lah, kayak gitu. Oke, lanjut. Siapa di sini yang punya rekan kerja mungkin Gen Z atau timnya gitu ya? Sudah siap? Oke. Gimana sih cara memimpin Gen Z? Nah, mungkin buat yang lagi pada pusing. Jadi Gen Z itu yang pertama, meluangkan waktu untuk mengenal mereka. Ya, kenapa? Karena, bentar. Oke, karena misalnya nih Gen Z itu tuh sebenarnya mereka adalah orang yang
menyukai, yang memperhatikan, sangat memperhatikan, eee, kebudayaan. Cocok nggak nih budaya kerjanya sama aku, kayak gitu ya. Terusnya mereka tuh memperhatikan identitasnya, jadi kayak menghargai banget orang-orang yang kerja kerja keras, terusnya, bertanggung jawab sama kerjaannya gitu, dan kalau misalnya mereka punya bos yang kayak gitu, itu mereka akan ngerasa, "Oh, orang ini layak nih, aku dengerin, aku ikutin," gitu ya. Mereka akan sangat mempertimbangkan itu, gitu. Nah, umumnya Gen Z ini tuh banyak yang pengen, tempat kerja tuh yang bisa memberikan, fleksibilitas gitu loh, yang fleksibel ya. Tapi, jadinya tuh mereka lebih seneng sama bos yang dinamis gitu loh, ya kan. Nah, mereka itu seneng banget kalau misalnya kita bisa, apa ya, gini, mereka akan seneng banget kalau bisa merasa didengarkan, gitu. Jadi ketika mereka masuk kerja, ya ketika mereka mulai kerja, itu sesi one on one untuk ngobrol sama mereka tuh penting, ya. Ngobrol, terus dikasih tahu, "Kamu sebenarnya harapannya gimana di perusahaan ini?" Gitu. Terus, "Apa sih yang pengen kamu kejar?" Terus perlu juga nih ditanyain, dibahas kayak, "Kalau misalnya nih ketika masuk di sini situasinya itu nggak sesuai dengan harapan kamu, itu gimana? Kamu bersedia nggak kalau misalnya kita perjuangkan bareng-bareng?" Ya gitu ya. Jadi kita udah ngasih tahu di awal bahwa, memang, eee, di sini tuh gambaran karirnya tuh akan seperti ini, prospek finansialnya tuh seperti ini, gitu. Terus juga, eee, apa namanya, pertumbuhan yang akan mereka dapetin tuh seperti ini, gitu. Nah, itu yang mereka dapetin, yang mereka butuhin, gitu. Karena tadi itu kan mereka butuh sesuatu yang, jelas, gitu, dibandingin sesuatu yang nggak menentu, karena nggak terbiasa mendapatkan hal seperti itu. Jadi kalau misalnya emang pengen membuat atau enggak, kalau enggak gini, atau enggak misalnya gini, kayak kita tuh udah nggak bisa memilih lagi anak buah kita gitu misalnya ya, kita menerima rombongan Gen Z dengan karakter yang seperti itu, ya kitanya pun yang juga harus menyesuaikan juga, gitu. Terus yang kedua, berikan ruang beropini ya. Jadi, eee, berikan mereka tuh ruang untuk apa ya, eee, gini, ajak mereka tuh untuk berdiskusi supaya mereka bisa apa ya, merasa juga berkontribusi gitu. Terusnya, eee, bisa berdampak terhadap perusahaan, kan tadi mereka butuhnya itu ya. Nah, kayak gitu. Jadi, berikan kesempatan mereka untuk diajak diskusi, diajak ngobrol gitu. Terusnya, kayak disimulasi, kalau misalnya ada problem kayak gini, kira-kira lu bakal ngelakuin apa? Gitu. Kenapa ngelakuin yang itu? Gitu ya. Jadi emang senang diajak ini sih, diskusi. Ya jadi kalau misalnya, gaya kepemimpinan otoriter mungkin itu nggak cocok sama Gen Z. Gitu ya, kayak misalnya, harus patuh, harus ngikutin doang, kayak gitu nggak bisa. Jadi harus ada, eee, apa, ruang untuk, diskusinya. Emang kayak gitu, gitu, kalau misalnya emang mau mengembangkan Gen Z itu emang kayak gitu, oke. Terus yang ketiga adalah to the point, ya, komunikasi to the point. Karena sebagai, Gen Z itu kan biasa mendapatkan informasi yang cepat ya, kayak tinggal klik terus dapat gitu, tinggal klik dapat gitu. Jadi mereka pun juga, eee, apa ya, rentang perhatian itu juga sangat juga pendek gitu, singkat. Jadi kalau misalnya ngobrol sama Gen Z ini, usahakan langsung ke inti pembicaraan, jangan muter-muter. Usahakan langsung ngomong ke inti pembicaraan dan ngomongnya langsung gitu, karena mereka lebih cepat, lebih suka kalau ngomong tuh bisa langsung tak 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 gitu, dibandingin melalui chat. Ya, ini kalau misalnya dengan Gen Z. Terus lanjut, terapkan learning by doing. Ya, betul. Terapkan learning by doing. Jadi, Gen Z ini lebih seneng daripada kalau misalnya bertele-tele ngomongin teori gitu, lebih seneng kayak, diajak untuk, punya cara untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi, mereka tuh lebih seneng kayak misalnya, "Eh, ada problem gini, lo ini deh, cariin deh," gitu. Ya, jadi kayak mereka tuh seneng tuh kayak explore-explore, cari-cari tahu gitu, gitu. Jadi
sebagai leader kita harus menciptakan pendekatan yang bisa memfasilitasi si Gen Z ini untuk bisa memanfaatkan kemampuan-kemampuannya mereka itu. Ya kayak tadi itu ya, karena berdampak, karena butuh penerimaan, butuh pengakuan gitu. Jadi secara personal pun juga kita harus tahu, oh lu kuatnya tuh di sini gitu. Coba deh cari ini sambil lu pelajarin terus lu kerjain gitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak menerapkan pembelajarannya mereka sendiri, biarkan mereka tuh belajar dari kesalahannya dibandingin kita kasih mereka teori-teori macam-macam. Gitu. Udah mulai kebayang Gen Z itu karakteristiknya seperti apa? Ya, jadi kurang lebih itulah tentang Gen Z yang bisa aku sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa lebih membuat kita jadi lebih memahami, oh situasi itu ternyata memang seperti ini. Oh ternyata peran kita pun juga memang harus diubah nih. Kita nggak bisa pakai pola berpikir kita zaman dulu dengan mempertimbangkan dengan pola asuh kita di masa yang dulu juga gitu ya. Kita juga harus mau berubah gitu. Nah, jangan sampai terus juga buka ruang diskusi, makanya setelah ini kalau misalnya memang ada anak-anaknya yang masih Gen Z, itu boleh banget diskusi langsung ke anaknya, sambil ngobrol, itu sebagai permulaan untuk membuka diri, untuk membuat anak tuh merasa orang tuanya tuh tertarik dengan kehidupannya gitu. Kita dengerin cerita-ceritanya, terus kita diskusikan, tanya pendapatnya, terus juga ya ingat-ingat aja mereka tuh senangnya diajak diskusi, diajak ngobrol, tahan-tahan ekspresi ya kan? Gitu. Jadi mudah-mudahan udah kegambar ya. Ya, Citata udah kegambar belum tentang Gen Z ini? Oke, ya udah teman-teman terima kasih. Ini presentasinya sudah selesai. Aku kembalikan lagi ke Citata. Nanti ada sesi tanya jawab setelah apa yang akan di-sharing-kan oleh Citata. Oke, thank you banget Bu Ratih buat sharing-nya yang agak menampar-nampar gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, rekan-rekan di sini yang juga punya anak-anak Gen Z gitu ya, bisa juga terbantu. Tapi kita akan buka juga sesi pertanyaan, silakan bertanya di chat. Nah, nanti akan dipilih dan dijawab oleh Bu Rati. Tapi sambil menunggu pertanyaan rekan-rekan semua, izinkan saya untuk sharing sedikit juga tentang apa sih keuntungan apabila rekan-rekan sekalian di sini menjadi member dari HDI atau HDI ya? Karena ternyata kita semua tadi juga udah lihat ya banyak sekali produk-produk HDI yang bisa digunakan untuk juga membantu Gen Z kita tadi ya. Tapi ternyata bukan cuma dari produk, tapi juga masih banyak sekali nih benefit-benefit lain pada saat kita menjadi member dari HDI. Yang pertama, tentunya kita menjadi konsumen ya. Produk-produk tadi bisa kita manfaatkan juga untuk membantu antara lain juga ABG saya nih lagi tenang sekali sejak saya mulai rutinkan lagi Royal Jelly nih gitu ya. Emosi-emosi meledak-ledak itu mulai ternyata juga kebantu banget karena memang mereka masih banyak sekali juga dipengaruhi oleh hormon ternyata ya. Nah, dengan menjadi member kita bisa mendapatkan harga konsumen, harga diskon 10-15% dari harga retail atau harga non-member. Jadi ini aduh lumayan banget gitu bedanya apalagi kalau kayak saya emak-emak modis gitu ya, modal diskon pasti ngejarnya diskon gitu kan ya. Kemudian ternyata kalau kita sudah cocok dengan produknya, kita mau sharing-kan ke orang-orang lain. Kita mau berbagi nih, seperti yang tadi sudah juga dibagikan oleh Bu Ratih gitu ya. Apa sih efeknya produk-produk HDI ini terhadap kita dan keluarga kita? Nah, ternyata kita bisa juga mendapatkan komisi gitu dari apa yang dibeli oleh orang yang sudah kita kenalkan tadi. Itu kita bisa menjadi seller ya, mendapatkan 10-15% dari harga member pada saat kita meng-closingkan member baru. Lalu ternyata kita bisa juga menjalankan bisnisnya nih, menjadi distributor atau networker, di mana kita bisa mendapatkan juga komisi penjualan 5% dari omset grup kita. Jadi kita bisa istilahnya reseller get reseller juga gitu ya, bukan cuman kita menjual sendiri, tapi kita bisa menjadi distributor. Kemudian kita juga bisa memiliki kesempatan berbagi untuk anak-anak yang kurang mampu melalui program HDI Peduli. Nah ini juga udah sering banget ya beberapa kali juga dilakukan baik dari perusahaan maupun dari
Heroes Group. Jadi ini kita bukan cuma sekedar cari uang gitu, tapi kita juga bisa berbagi. Caranya bagaimana menjadi member? Registrasi aja ya. Registrasi bisa lewat center-center terdekat, itu ada biaya registrasinya Rp50.000 aja. Tapi kalau mau gratis juga bisa, kalau kayak saya seperti biasa emak-emak cari modal diskon, apalagi kalau denger gratisan itu nggak tahan gitu ya. Bisa banget daftar online, itu gratis, silahkan tanyakan kepada pengundangnya gimana caranya untuk bisa mendaftarkan jadi member HDI dengan gratis ya. Modalnya cukup foto KTP, alamat email, dan nomor handphone aja ya. Kemudian tadi, ada juga tadi udah disebutin ya untuk menjalankan, network tadi kita bisa mendapatkan komisi sebesar 5% dari omset grup. Gimana sih caranya? Ya di sini kita bisa saling berbagi aja sebenarnya. Kalau saya mau menggambarkan ini sebagai sesuatu yang sederhana, ternyata potensi income itu besar banget gitu ya, pada saat kita cuman sekedar tadi, berbagi aja. Contohnya gimana sih? Contohnya kita berbagi ke setiap orang, satu orang aja per bulan gitu ya, dan kita ngajak orang-orang yang tadi kita udah ajakin itu untuk juga mau berbagi tentang produk dan bisnis HDI ya. Kalau satu orang per bulan aja, di bulan pertama saya berbagi sama satu orang, saya cerita tentang kehebatan produk ini, tentang apa yang saya alami dengan produk-produk HDI gitu ya. Nah, di bulan pertama anggota tim saya nih, di tim saya, ada 2 orang, saya dan orang yang tadi saya ceritakan ya. Nah, di bulan kedua saya tetap sharing sama orang, lalu orang yang sudah tadi juga saya ajak di bulan pertama, saya ajak juga untuk juga berbagi, karena sudah merasakan juga manfaat dari produk-produk kita yang luar biasa ini gitu ya. Sehingga di bulan kedua, anggota tim saya itu jadi 4 orang. Di bulan ketiga sama, saya tetap sharing sama satu orang, dan orang-orang yang tadi udah saya ajak untuk bergabung, juga saya ajak lagi untuk juga sharing sama satu orang per bulannya. Sehingga di bulan ketiga, anggota tim saya itu jadi 8 orang. Ya, dengan cara yang sama berbagi, berbagi, berbagi gitu ya. Di bulan keempat anggota tim saya menjadi 16, bulan kelima 32, bulan keenam ternyata 64 orang nih. Anggota tim yang tadi udah dari saling berbagi ini, saling sharing ini. Berapa sih potensi income-nya? Kita lihat ya. 64 orang kalau masing-masing belanja 300 poin aja, ini nanti ada hitungannya gitu ya. Kalau yang mau tahu lebih detail tentang perhitungannya nanti akan ada namanya bisnis plan. Bisa ikut untuk mengetahui seberapa besar potensi dari bisnis ini sebenarnya. Tapi saya akan jelasin di sini garis besarnya aja. Ternyata ya kalau belanja 300 BP semua, kita punya potensi di bulan ke-6 itu untuk mendapatkan income sebesar 2.880.000, di mana ini berarti kita udah bisa dapetin produknya bukan cuman tadi, dapat diskon, tapi kita udah bisa dapetin produknya gratis, bahkan udah ada lebih nih biasanya, ya. Nah, kalau kita mau lebih serius lagi jalan ini, kita tetap bantu, rekan-rekan kita untuk sharing juga gitu ya, kita pun tetap aktif untuk sharing. Ternyata di bulan ke-7, anggota tim kita jadi 128 dan seterusnya, sehingga dalam 1 tahun ini ya, tanpa terasa ternyata anggota tim kita sudah berkembang menjadi 4.096 orang, which is tidak yang kita kenal langsung, satu orang satu bulan, itu hanya 12 orang. Sisanya adalah kenalan dari orang-orang yang tadi kita sharing lewat mulut ke mulut, kita sharing lewat mulut ke mulut, kita berbagi tentang manfaat produk, kita berbagi tentang bisnis yang kita jalankan, kita berbagi tentang, segala benefit yang sudah kita terima. Nah, potensinya kalau kita sudah punya tim sebesar ini, ternyata di bulan ke-12 kita punya potensi sampai 184.320.000 aja per bulan ya. Anggaplah, tidak semuanya berhasil, tidak semuanya masih mau sharing, tidak semuanya mau menjalankan bisnis, mungkin hanya untuk sebagai konsumen aja gitu ya. Ternyata kita masih punya potensi sebesar 18 juta per bulan setelah 1 tahun kita seriusin menjalankan bisnis ini. Yang mana kalau kita tahu di luaran sana, kalau kita jalanin bisnis konvensional dan hanya 10% dari target berhasil, tentunya bangkrut ya rekan-rekan sekalian. Tapi di HDI ini kita tidak tidak akan sampai bangkrut, bahkan walaupun hanya 10% berhasil aja kita masih punya potensi sampai 18 juta per bulan. Kurang? Kalau kurang tentunya jangan sharing sama satu orang doang, tapi sharing ke sebanyak-banyaknya orang dan kita ajak mereka untuk mendapatkan juga benefit-benefit lebih dari HD ini dibandingkan sekedar mendapatkan benefit dari produknya aja gitu ya.
Nah, ternyata selain itu kita masih juga punya benefit-benefit lain, di mana kita bisa juga konsultasi kecantikan dan kesehatan ya. Seperti hari ini kita juga bisa mengikuti acara-acara seperti ini yang juga bisa membantu kita hidup lebih baik tentunya ya. Kemudian juga kita bisa mendapatkan rekognisi, kita punya potensi juga mendapatkan cash award dari 1 juta sampai 1 miliar di luar komisi bulanan. Kemudian kita juga bisa mendapatkan royalti. Nah, kita juga bisa menjadi stakeholder. Ini juga bisa mendapatkan tambahan income bukan cuma dari omset jaringan tapi dari omset nasional ya. Kemudian, kalau kita mau menjalankan bisnisnya, di sini udah ada juga training dan konsultasinya, ada tutorialnya, semuanya diajarin kita tinggal pakai, nggak usah lagi mikirin sistem, nggak usah lagi mikirin bagaimana caranya, kita tinggal aplikasi aja dan dibimbing secara gratis oleh upline-upline-nya ya. Kemudian kita juga masih punya pre-international trip, tadi saya sempat share di awal videonya ya, yaitu, cruise Spectrum of the Sea dan juga, Amerika ya untuk tahun ini. Nanti saya akan share ulang ya di akhir ya, supaya bisa kelihatan lagi nih, apa sih yang bisa kita dapetin untuk tripnya. Kemudian yang terakhir kita juga bisa mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan baik untuk keluarga maupun masyarakat. Jadi dengan kita berbagi kita juga menciptakan komunitas yang sehat dan sejahtera gitu ya. Untuk training-training tadi kalau mau lebih tahu lebih jauh boleh menghubungi, pengundangnya dan jangan lupa minggu depan hari Rabu kita juga masih punya acara untuk membahas Parno sama batuk, ya. Jadi kita akan, membahas soal batuk nanti akan dibantu di-sharing-kan oleh rekan kita yaitu Dokter Monica. Acaranya sama ya, nanti hari Rabu mulainya dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa catat ya, kita akan ketemu lagi di hari Rabu nanti. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita akan kembali ke Pertanyaan. Ini pertanyaan. pertanyaannya belum Silakan. banyak yang masuk, tapi Ya. udah ada. Ada beberapa ya, tadi ada yang ini juga, Hmm. silakan. Oke, ini ada dari Pak George ya. Saya ada anak murid les Gen Z. Dia lagi down karena setelah percaya diri untuk ulangan matematik ternyata dan dengan tidak mau les ternyata susah banget, merembet PD-nya down di pelajaran lainnya. Bagaimana cara meningkatkan percaya diri sang murid lagi? Jadi ini emang karakternya cocok banget ya. Kak Gen Z tuh emang mesti belajarnya tuh bukan menghadapi gimana caranya berhasil, tapi gimana caranya untuk menghadapi kegagalan, untuk mempelajari hal yang tidak menyenangkan, hal yang berbeda daripada yang diharapkan gitu. Jadi mungkin untuk membantunya, ini bisa dimulai dengan yaitu diajak ngobrol heart to heart, terusnya diajak bareng-bareng nih cari solusi. Menurut kamu kira-kira ada nggak sih yang bisa kita lakuin untuk bikin semangat lagi gitu? Menurut kamu kira-kira perasaan ini akan terus-menerus ada nggak ya? Atau sebenarnya kita bisa melakukan sesuatu supaya berkurang nih, supaya lebih bersemangat lagi, gitu. Jadi kayak emang, mungkin kalau ada yang udah pernah ikut materi yang sebelumnya, jadi ada otak kanan, otak kiri, kalau lagi kayak gini kan emosinya itu sangat mempengaruhi ya. Jadi kita geser nih dengan otak yang sisi satunya dengan mengajak dia untuk berpikir lebih logis, gitu. Nah, ini kalau untuk anak-anak Gen Z itu pendekatannya memang lebih diajak ngobrol, diajak berpikir lagi, gitu. Dan diinget-ingetin sih, kayak misalnya achievement apa yang dulu udah pernah dilakuin, yang tadinya dia dari benar-benar gagal nggak bisa, tapi karena dia berusaha bisa akhirnya berhasil gitu. Kadang-kadang tuh nggak inget, ya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Oke, terus ada juga nih yang tanya dari Mediana. Ada nggak sih tips mengatasi kekhawatiran diri sendiri supaya nggak mudah tertekan? Mediana ini Gen Z kah? Iya, tadi lahiran 2001 kalau nggak salah ya. Oh iya, hai. Oke, mengatasi kekhawatiran diri supaya tidak mudah tertekan. Oke, ini sebenarnya sampai seusia kita pun ya, coba ya, ini mungkin Citata juga bisa
Maksudnya gini, sampai seusia kita pun gitu kan kita pasti juga menghadapi masalah ini, benar nggak? C, ya kan? Kita khawatir sama diri sendiri, terus ya kita tertekan nih Benar. melihat lingkungan sekitar Suka kita. overthinking ya. Ya, overthinking gitu. Ini adalah problem yang bukan kamu aja yang ngerasain gitu. Apalagi kalau tahun 2021 tuh 2001 tuh berarti usia berapa ya? Mungkin masih ada di quarter life crisis juga ya. Belum sampai quarter kayaknya. Belum sampai quarter jangan-jangan ya. Itu emang fasenya ada gitu. Tapi kamu harus yakin dulu bahwa eh segala sesuatu itu pasti akan ada solusinya. Ya, kalau tipsnya sendiri untuk mengatasi kekhawatiran diri itu gimana? Khawatirnya ini cari tahu dulu. Khawatirnya ini apa pemicunya? Apa penyebabnya? Khawatirnya karena apa? Khawatir karena tidak mampu, khawatir karena apa ya? Takut tidak berhasil atau apa? Itu harus dicari tahu dulu supaya kita bisa tahu memperbaikinya itu seperti apa gitu. Jadi misalnya nih, kalau misalnya kita overthinking terhadap sesuatu yang memang belum terjadi, itu kita tarik mundur. Oke, ini belum terjadi, jadi kira-kira apa nih yang bisa aku lakukan di hari ini? Gitu. Ya, mungkin tipsnya adalah mencari tahu ini problem yang sesungguhnya tuh apa, khawatiran tentang apa, dan kira-kira apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya emang nggak ada tempat untuk diajak diskusi, pertama boleh dituliskan dulu supaya stres kita berkurang, rilis, jadi emosinya itu kita keluarkan dalam bentuk tulisan. Nanti tuh bisa juga bantu untuk kayak kita tuh menjadi orang ketiga dari yang kita tulis itu gitu. Ya, kita bisa melihat problemnya kita sendiri sebagai orang ketiga, nanti kita bisa menemukan sendiri solusinya. Itu bisa terjadi, mungkin boleh dicoba. Terus yang kedua, kalau misalnya emang udah benar-benar butuh bantuan seperti tadi aku rekomendasikan untuk ke psikolog buat curhat itu enak kok. Ya, itu bisa sangat membantu. Oke, mudah-mudahan terjawab. Lanjut, berarti anak saya lahir tahun 2007, sekarang di kelas 9 SMP. Saya pernah jelasin di sekolah jangan ikut-ikut kalau ada temannya berkelahi. Takutnya jadi dipukul temannya dan saling pukul. Kalau terjadi lagi apa guru? Cuma anak saya bilang tat maaf. Ini aku apresiasi sih untuk anaknya Mbak, hebat loh. Jarang loh ada yang berani. Ya, mungkin dia punya leadership-nya bagus, terus ya dia empatinya bagus. Jadi dia membuat keputusan seperti itu gitu. Jadi diapresiasi dulu. Ya itu tadi ya, kita shock, kaget. Kok kamu ikut-ikut? Gak usah lah. Jangan ada di situ gitu ya. Pasti ekspresinya tuh bikin anaknya kita reaksinya secara emosional itu bisa terjadi. Jadi kayak pasang ini dulu tahan paniknya dulu, terus habis itu nggak apa-apa sih kalau menurut aku ini diapresiasi aja. Mama apresiasi prosesnya, mama bangga loh, kamu ini loh suka deh dengan cara kamu menyelesaikan masalah gitu. Tapi mungkin nanti nextnya kamu benar-benar harus pastiin aman ya gitu, jangan sampai kamu yang jadi kena gitu misalnya gitu. Jadi ini kan sebuah keputusan yang udah dia buat gitu, ya udah kita apresiasi aja. Jadi bisa aja kayak misalnya bilang, setelah mama pikir-pikir, menurut mama tindakan kamu tuh bagus sih, kamu tuh berani, itu nggak semua orang bisa seperti itu, mengambil keputusan seperti itu gitu. Jadi boleh kok itu, maksudnya kayak menurut aku ini nggak apa-apa sih, ini oke. Gitu. Oh, Mbak Yeninya aku lihat nih orangnya. Oke, mudah-mudahan terjawab. Oke, cukup? Ya, oke. Ya udah, mungkin Masih ada karena satu tadi lagi. penjelasannya udah kepanjangan, jadi kayak sudah Bu Oke. Rati, sudah cukup. Oke, waduh luar biasa banget nih ya saran-saran dari dan penjelasan dari Bu Ratih hari ini. Mudah-mudahan bukan cuma saya yang terbantu walaupun saya udah curhat duluan juga dari kemarin. Ya, mudah-mudahan itu juga bisa membantu kita untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi untuk anak-anak kita khususnya yang
masuk ke dalam kategori Gen Z ya. Oke, mungkin sekian Heroes Enterpriser Gathering kita pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa memberikan manfaat lebih buat rekan-rekan sekalian ya. Mungkin itu aja ya Bu Rati? Atau Yes. ada closing statement mungkin? Udah kepanjangan kayaknya. Kepanjangan ya? Ya udah. Oke, mungkin sekian aja dari kita. Saya Roswita dan mungkin mewakili juga dari Bu Rati. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Pagi, terima kasih. Avengers! Assemble.